Oke boy, ini gua sedikit cerita aja dari awal tahun 2026 tentang momen lah ini. Tentang momen yang gue pikir ini banyak menimbulkan pertentangan lah gitu di kalangan orang-orang, baik itu berwujud atau tidak berwujud. Yang pertama itu ini terkait sama yang gue tahu ya, terus juga yang gue pernah ketemu atau nggak pernah ketemu tapi gue agak serk gitu, agak merhatiin karena emang keren anjir. Yang pertama itu dari Mas Abrang pas dia mau jadi TA, terlepas dari pernyataan orang-orang yang tidak, tapi Mas Abrang udah ngejelasin sendiri, baik di platformnya atau emang langsung di acara forum-forumnya, dijelasin semuanya kok kenapa dia mau, kenapa dia setuju sama dipilihnya itu. Tapi setelah itu orang-orang tuh banyak yang ada yang ngehina lah, ada yang ngehina tapi ngingetin, ada juga yang defense gitu. Nah ini buat apa ya responnya gitu. Tapi gue seneng sih ingat Mas Abrang itu bisa bantuin negara. Kalau misalkan soal duit kayaknya orang itu masih banyak lah kerjaannya gitu ya, yang ngasilin. Dia kan penyanyi juga gitu, terus juga konten kreator YouTube juga lah, jago lah. Kalau kata gua dia tuh udah selesai lah sama dirinya sendiri, jadi udah nggak butuh yang namanya itu pengakuan dari orang lain. Gue sedikit tahu sih tentang Mas Abrang itu karena emang dididik langsung sama orang yang gue bilang aneh, beneran aneh. Itu orang yang didik Mas Abrang tuh aneh, dibuang nggak dibiayain, pas waktu kecil dikasih buku sebanyak-banyaknya sama orang tuanya itu yang namanya Muhammad Ain Najib atau biasa disebut Cak Nun. Terus juga sekarang umur udah lumayan lama lah Mas Abrang tuh, 40-an lah. Kok 40 ya, 40-an. Gue bilang udah dia mau orang yang udah selesai gitu. Terus yang kedua tentang Yakuza Manages yang dipelopori oleh Gus Tuba. Gus Tuba ini punya cara yang unik dalam merangkul orang gitu, dalam ngajak orang untuk melanjutkan perjuangan mbahnya, yaitu Gus Mik, dengan cara yang bermodel-model dibuatnya ikut-ikut ini apa touring lah gitu, touring tipis-tipis tuh sama anak-anak yang memang awalnya itu kotor tapi ujungnya ini insya Allah zuhud abadi, makanya namanya Yakuza. Nah ketika peluncuran awal Yakuza itu orang-orang ada yang ngehina, ada yang ngata-ngatain, ada juga yang udahlah diinin aja dulu, dilihat dulu, ada yang masih bijaksana lah. Tapi kebanyakan yang gue lihat itu pada keluar kata-kata yang kagak gitu. Mungkin emang namanya aja kali ya, jadi orang itu gampang buat ngejudge, gampang buat ngomong yang kagak, main yakuzaan, main mafiaan dan seterusnya. Tapi gue pribadi itu tuh gue perhatiin dulu karena gue ikutin Yakuza ini di akun Instagramnya itu udah dari sebelum puasa. Gue ngikutin itu, gue lihat, gue perhatiin, oh ternyata yang buat Gus Tuba juga kan sering apa tuh ngehadirin acara molekatan, dan molekatan itu dibuat sama
bapaknya yaitu Gus Robert. Gus Robert ini bapaknya Gus Tuba. Nah, kalau misalkan Gus Robert nggak bisa, ya Gus Tuba lah yang lanjutin, yang mimpin gitu. Terus Gus Tuba ini gue bilang keren sih. Sebelum ada isu yang besar gitu, agak jadi malas gue. Pokoknya saran ini mah kita sama-sama belajar ya, belajar bermedia, intinya sih belajar hidup. Kalau kata gue, belajar hidup, jangan gampang ngejudge lah, jangan gampang cemooh orang, jangan gampang bikin opini yang ngegiring buat benci sama orang. Apalagi media ya, orang yang nggak kelihatan singa aja bisa jadi singa anjing di media, asli ya, asli. Orang di dunia nyata nih culun, tapi di media keluar tuh singanya. Dalam artian ini orang udah kehilangan yang namanya itu kejantanan. Berani gak dia kalau misalkan di hadapan orang yang langsung berkata seperti itu? Kan belum tentu. Nah, saran gua, bijaklah untuk menggunakan handphonemu.